Jadi hobi hobi membaca itu kalau bisa ya sebelum nikah malah gitu. Wah, semangat ini yang belum nikah, Masya Allah. Oleh bekalnya sudah ada dan buat saya pribadi gitu masih. Iya nih, aku mulai aktifin lagi kegiatan baca buku. Ayo Mbak, Mbak Dewi juga bisa ikutan batch 3 ya Mbak di Ruang Baca Ibu, Masya Allah. Baik, Mbak, ini kalau apa namanya tadi ya ada impact ya secara secara apa penelitian juga sudah banyak yang membuktikan gitu kalau seorang ibu itu akan menurunkan gitu ya, menurunkan atau menularkan kebiasaan-kebiasaan baik bagi anaknya pun kebiasaan buruk. Jadi memang kita terus ngecas yang baik-baik sehingga memang ditiru ya, ditiru oleh anak secara langsung gitu. Nah, ada step-stepnya nggak nih Mbak? Si anak ini kan dia niru gitu. Sampai Hmm. mereka dewasa itu lebih lebih apa namanya lebih long term gitu. Mereka itu cinta pada buku tuh ada step-stepnya nggak sih Mbak yang perlu ditumbuhkan supaya anak itu mencintai buku gitu atau gemar membaca. Jadi bukan karena beban tugas dari lembaga atau memang tugas dari personal yang lain gitu atau gimana? Gimana Mbak Leti? Iya, saya malah belajar nih dari mamahnya artis Indonesia gitu ya, mau di Ayunda gitu. Jadi saya pernah dengar nih mamanya mau di Ayunda tuh katanya eh, mungkin karena privilege orang tuanya yang zaman dulu kan apa namanya udah istilahnya apa ya ekonominya apa namanya cukup lah ya untuk membeli buku-buku yang dari apa ekspor dari luar gitu impor dari luar. Nah, terus jadi ceritanya gini. Jadi ayahnya Maudi itu sering ke luar negeri kan. Nah, mereka kayak dia itu beliau itu oleh-olehnya bukan bukan makanan tetapi buku sekoper gitu. Jadi buku sekoper dan isinya tuh pernah ini nggak kalian pernah ikutan BBW nggak? Iya, Eh, pernah Mbak. apa Bad Wolf ya. Wolf ya. Dan itu kan bukunya bagus-bagus banget ya. Udah hardcover, ilustrasinya cakep, terus udah gitu apa nyenengin banget deh buat dibaca sama anak-anak kan ya. Diskonnya Nah, besar ya. iya, nah terus udah gitu dibandingin pada saat itu buku anak-anak di Indonesia yang istilahnya belum mumpuni lah ya, masih kertasnya tipis, kemudian ilustrasinya nggak menarik, kemudian tulisan-tulisannya juga banyak gitu kan. Nah, ketika ketika mau itu diberikan buku seperti itu, dia akan apa namanya akan cinta waktu itu dia bilang dia cinta banget baca sampai nggak mau turun dari kamar gitu saking sukanya gitu sama baca karena udah dibawain buku sekoper sama ayahnya dari Singapura kalau nggak salah waktu itu loh berarti berarti itu ya itu yang istilahnya bisa kita ambil pelajarannya bahwa kalau misalkan anak-anak itu mau di apa ya dipantik gitu ya untuk cinta membaca berarti kita harus menyediakan buku-buku yang menarik kayak gitu untuk buku-buku yang benar-benar mereka tuh suka gitu warnanya kah atau ilustrasinya gambar-gambarnya atau malah kan sekarang banyak ya activity book bisa dibuka flip flap gitu kan kemudian bisa dipencet-pencet gitu kan soundbook kayak gitu jadi kita sediakan buku-buku yang sangat menarik buat mereka sehingga mereka tuh pengen lagi karena image pertama mereka tuh udah bagus banget tentang buku gitu. Jadi kalau bisa di pertama kali di apa diperkenalkan bukunya itu yang bagus banget yang mungkin yang bisa dipegang atau sekarang kan ada tuh yang apa namanya hitam putih ya yang buat bayi-bayi itu yang bisa atau nggak bisa di apa pegang disentuh dikresek-kresek gitu. Nah, itu adalah kesan-kesan pertama mereka tentang buku. Nah, dari situ jangan jangan kita apa ya, jangan kita paksa juga untuk membaca buku karena mereka pun nantinya akan apa ya, akan menemukan kesenangan mereka sendiri. Maunya buku apa, kemudian kesenangannya buku apa, maunya dibacainnya pakai cara apa atau mendongeng apa read aloud ibunya kah atau dongeng sebelum tidur kah kayak gitu. Jadi kita menumbuhkan dulu cintanya itu dengan apa namanya ketertarikan dulu bukunya seperti apa ya fisik bukunya
seperti apa fisik bukunya, kemudian kebiasaannya konsisten untuk membacakan buku tiap hari kayak gitu. Sehingga Oh, mereka mereka tuh akan lebih tertarik sama buku daripada gadget gitu. iya. Karena kesan pertamanya udah love banget lah gitu. PR banget nih ya Mbak buat ibu apa Masya Allah gitu. Maksudnya anak-anak tertarik karena kitanya terlihat apa namanya menyenangkan gitu ya, Mbak, kitanya berbinar ketika Hmm, mendongengkan sesuatu. "Kok bisa sih Ibu tahu dari mana?" "Ibu tahu dari buku iya. ini," gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi memang nggak bisa kita nyuruh anak, "Ayo senang baca buku ya," sehingga Tapi memang, kitanya enggak. kitanya Iya. enggak gitu ya. Kalau ditanya kitanya malah googling dulu atau gimana gitu, malah nggak menarik buat anak-anak ya. Masya Allah teman-teman silahkan ada yang mau apa namanya, menyampaikan dulu atau bertanya langsung ke Mbak Leti silakan. Ada? Menarik loh. Ini ya tadi kalau ini apa namanya, impact-nya luar biasa dan, kayak gimana sih secara langsung itu, Oh iya, saya juga mau cerita nih. Jadi ada temen boleh, Mbak. yang cerita juga gitu. Jadi dulu tuh temen apa anakku katanya cerita ya ke aku ya. Mhm. Dulu kok anakku tuh seneng banget baca buku gitu sampai apa namanya sampai dia tuh beliin lagi saking anaknya tuh seneng baca buku. Tapi sekarang enggak gitu. Loh kenapa? Bedanya apa gitu kan? Nggak tahu kenapa ya. Nah setelah aku telusuri ternyata karena ibunya lebih sibuk sekarang tuh gitu. Jadi apa namanya kebiasaan untuk membacakan buku tiap harinya itu tidak dilanjutkan lagi gitu. Eh, apa karena ibunya sibuk jadi anaknya itu disuruh baca sendiri gitu. Ya udah baca sendiri nih kan udah tahu isinya apa kayak gitu. Nah, anaknya males dong gitu ya. Akhirnya sekarang anaknya nggak mau lagi baca buku kayak gitu. Nah, berarti PR juga nih bagi kita ya buat apa menumbuhkan rasa cinta buku ke anak itu bukan hanya kita menyediakan bukunya, tetapi kehadiran kita yang benar-benar dibutuhkan sama anak-anak kita gitu. Nah, kehadirannya ya tidak bisa, digantikan gitu ya. Iya, Nah tidak itu bisa kalau digantikan kita digital juga. lingkupnya kecil nih Mbak, agak lebih luas misalnya kita ada lembaga pendidikan gitu, dan ketemu sama anak-anaknya juga cuman sebentar gitu Mbak, minimal ada beberapa persen yang bisa kita bagi ke anak-anak untuk menumbuhkan gemar membaca itu gimana Mbak? Selain kita Iya, misalnya di situ ada perpustakaan kecil ya, cuman kadang heeh, ya benar. lewat aja lebih apa namanya, lebih, mereka memilih misalnya ayunan dan mereka lebih memilih, bermain gitu, itu gimana, Mbak? Iya. Mungkin pertama, ya itu dia cinta membaca itu cinta membaca, cinta buku itu kan berarti kan kita harus mengenalkan dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Mhm. Nah, gimana sih caranya menyenangkan kayak gitu. Jadi kita itu bisa memanggil mungkin beberapa praktisi kayak dongeng kayak gitu. Praktisi dongeng tapi pakai buku yang ada di perpustakaan itu misalnya kayak gitu Oh, kan. Kemudian kita pakai yang apa namanya, media-media kayak boneka, kayak gitu untuk menceritakan, pakai media mungkin yang kita pura-pura jadi yang apa, kayak Kak siapa tuh yang pakai pakai boneka di tangan gitu, dia bisa ngomongnya sendiri gitu kan. Kayak gitu, dengan menceritakan menceritakan bukunya, kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa pakai Bookish Play gitu. Jadi Bookish Play itu adalah permainan yang berdasarkan buku. Jadi bukunya itu misalnya misalnya dia menceritakan padahal dia nggak cerita yang ayo di sini kita mau bikin ini, alat bahannya ini. Enggak, tapi ternyata dia itu lagi menceritakan mengenai apa namanya perjalanan ke rumah kakeknya dan di rumah kakeknya itu dia kakeknya tuh sedang membuat ketupat contohnya kayak gitu dan dia belajar di tokoh di situ belajar membuat ketupat. Nah, itu bisa jadi bookish play gitu. Jadi bisa bisa bikin nah dari situ kita bisa dikasih apa bisa mendapatkan ide gitu Bu, untuk bermain lewat buku tersebut kayak gitu. Ngambil buku yang ada di lembaga tersebut gitu. Sehingga anak-anak pun akan tertarik gitu. Oh, ternyata di perpustakaan ini ada buku sebagus ini ya gitu. Ada buku seseru ini. Ya udah deh, besok-besok jangan-jangan ada apa? Di antara tumpukan-tumpukan ini ada lagi nih yang lebih seru lagi kayak gitu. Jadi sarannya adalah untuk apa ya, mengenalkan satu persatu mungkin ya, satu persatu buku-buku yang menarik yang ada di lembaga tersebut dengan cara yang
menyenangkan gitu, entah dongeng, entah bookish play, entah read aloud kayak gitu. Banyak sih Ah cara-cara. iya, Masya Allah, iya iya iya. Jadi kepikiran ya, Mbak. Banyak banget sebenarnya yang bisa kita explore ya, gimana step-step kita menumbuhkan. Disesuaikan ya, Mbak, dengan kondisi yang ada. Silakan, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi, silakan dengan kita. Mbak Dina ada yang mau disampaikan, silakan. Saya kan ada anak umur 5 tahun nih. Dia senang memang mobil kayak bis kayak gitu-gitu. Nah, ada buku satu sampai rusak itu aja yang dibaca gitu. Maksudnya baca yang lain nggak mau. Nah, ini kan udah beli lagi, tapi ya itu lagi. Nanti akhirnya itu lagi kalau minta bacain itu lagi gitu. Maksud saya gimana ya? Apa emang fasenya seperti itu? Kita ikutin atau kita berusaha cari buku yang lain lagi yang ya mungkin yang sesuai sama emang dia sukanya mobil ya berarti mungkin kita cariin yang tentang mobil-mobil yang lain kah atau kita coba cari yang tema lain atau gimana ya karena selama ini tema lain yang sudah dimilikin tuh kayak ya udah paling dibacain udah gitu besoknya tetap aja balik lagi buku yang mobil itu lagi kayak gitu gimana. Silakan Mbak Iya. Leti, monggo. Benar-benar. Jadi anak-anak itu punya kecenderungan memang dia tuh beliau mereka tuh punya kecenderungan yang istilahnya apa ya kayak kalau misalkan kita mah selera kita tuh senangnya baca ini gitu. Selera aku tuh senangnya misalnya aku senangnya baca novel misalnya. Ya udah mereka juga begitu gitu. Mereka punya kecenderungan dan itu adalah tahap apa ya menurut Montessori itu tahap buat apa sih mendalami lah istilahnya ya mendalami dan mengenal lebih dalam gitu mengenai sesuatu gitu suatu materi kah suatu apa namanya suatu kegunaan dari barang tersebut gitu jadi memang ada fase-fasenya anak-anak tersebut mengeksplor gitu apa namanya anak-anak tersebut untuk membuat anak-anak tersebut untuk apa ya lebih yang suka yang satu suka yang itu ya itu terus yang mau dipakai yang mau dilakukan kayak gitu memang ada fasenya seperti itu cuman kita nanti PR kita adalah kita setelah mereka selesai apa namanya selesai untuk apa namanya mengeksplor yang kesukaan mereka kita juga wajib untuk mengenalkan yang lain gitu buku-buku yang lain dengan tema yang lain walaupun kita nggak maksa mereka untuk suka gitu tapi kita mengenalkan bahwa di dunia ini tuh nggak cuman apa namanya mobil-mobilan aja loh ternyata mobil-mobilan pun ada yang apa namanya ada yang lebih bagus misalnya mobil apa bukan lebih bagus lebih menantang lebih besar misalnya kayak apa mobil truk atau mobil pemadam kebakaran istilahnya contohnya kayak gitu ya atau ada dino juga misalnya ada dino juga ada space juga misalnya luar angkasa kayak gitu tapi kita tetap mengenalkan walaupun anak tersebut mungkin nggak suka gitu tapi seenggaknya mereka punya apa ya punya wawasan mengenai hal tersebut gitu tapi nggak apa-apa kita ikutin aja terus dan kalau misalkan ada rezeki juga kita kasih istilahnya apa ya yang lain gitu buku yang lain dengan tema yang sama kayak gitu sih Mon. Nah, itu jadinya apa lanjut dari pertanyaan Mbak Hadrina tadi. Berarti indikatornya nih Mbak, indikatornya nih untuk setiap anak itu atau bisa seorang anak itu dikategorikan dia sudah gemar untuk membaca, udah mulai cinta membaca itu berbeda-beda atau memang ada pakemnya Mbak. Jadi kayak tadi udah bisa dikategorikan nggak sih maunya buku satu itu aja gitu. Apakah itu juga sudah kategori gemar membaca atau memang itu mah karena memang lagi senang dengan kendaraan aja gitu atau gimana Mbak? Silakan Mbak Leti. Iya, jadi kalau misalkan kita mengkategorikan gemar membaca itu kan berarti apa ya dia menyukai sesuatu hal kegiatan mengenai membaca tersebut ya. Entah dia membacanya mungkin di apa satu lembar kertas atau di satu buku atau di apa namanya di e-book kayak gitu kan. Tapi kan kegiatan aktivitas itu kan aktivitas membaca ya berarti bisa